Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Kafka. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang dasar dan karakteristik kewirausahaan, mulai dari pengertian, manfaat, dan tujuan yang harus dimiliki seseorang wirausahawan. Nah, di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi kewirausahaan tentang kepemimpinan, komunikasi, dan kerjasama bisnis. Jadi, pastikan kalian menonton sampai selesai supaya lebih paham bagaimana cara langkah awal menjadi seorang wirausahawan. Yuk, langsung saja kita ke materinya saja. Nah, yang pertama, itu ada pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan membimbing individu atau kelompok agar mencapai tujuan bersama secara efektif. Konsep kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan jabatan formal ataupun posisi otoritas dalam organisasi, tetapi lebih menekankan pada kemampuan untuk memotivasi dan memberdayakan orang lain. Seorang pemimpin yang baik mampu menyelaraskan visi dan misi organisasi dengan aspirasi anggota tim, sehingga setiap individu memahami peran dan tanggung jawabnya dalam mencapai target bersama. Dalam literatur manajemen, kepemimpinan sering didefinisikan dari beberapa perspektif. Secara psikologis, kepemimpinan berkaitan dengan kemampuan interpersonal, kecerdasan emosional, dan kemampuan mengambil keputusan yang tepat. Kalau secara sosiologis, kepemimpinan dipandang sebagai proses sosial yang melibatkan interaksi antara pemimpin dan anggota kelompok, yang dimana pemimpin bergerak sebagai figur sentral dalam memobilisasi sumber daya dan mengarahkan aktivitas kelompok. Nah, kepemimpinan juga mencakup aspek strategis dan operasional. Strategis karena pemimpin menetapkan arah, tujuan, dan prioritas organisasi. Operasional karena memimpin memastikan pelaksanaan rencana berjalan dengan efektif melalui koordinasi, pengawasan, dan evaluasi kinerja. Lebih jauh, kepemimpinan efektif ditandai oleh kemampuan pemimpin untuk mengenali potensi individu, membangun hubungan saling percaya, serta menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi dan karakter anggota tim. Dengan demikian, kepemimpinan bukan hanya sekedar kemampuan memerintah atau mengontrol, tetapi merupakan seni mempengaruhi, menginspirasi, dan mengerahkan orang lain untuk mencapai hasil yang optimal. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada definisi ruang lingkup komunikasi bisnis. Nah, komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi, gagasan, dan pesan antara individu, kelompok, atau organisasi dengan tujuan mendukung aktivitas bisnis dan pencapaian tujuan organisasi. Komunikasi ini bersifat formal maupun informal, internal maupun eksternal, dan mencakup berbagai bentuk termasuk komunikasi lisan, tulisan, maupun digital. Tujuan utama komunikasi bisnis adalah memastikan informasi tersampaikan dengan jelas, membangun hubungan profesional, memfasilitasi koordinasi, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dalam organisasi. Komunikasi bisnis tidak hanya menekankan pada penyampaian pesan, tetapi juga pada kemampuan mendengarkan, memahami audiens, dan menyesuaikan gaya komunikasi agar sesuai dengan konteks situasi dan tujuan organisasi. Nah, ruang lingkup komunikasi bisnis meliputi berbagai aspek yang secara langsung mempengaruhi jalannya operasi dan hubungan organisasi. Yang pertama, itu ada komunikasi internal yang mencakup interaksi antara manajer, karyawan, dan tim, termasuk rapat, memo, laporan, dan email. Nah, yang kedua itu ada komunikasi eksternal yang melibatkan interaksi organisasi dengan pihak luar seperti pelanggan, pemasok, investor, regulator, dan masyarakat umum yang dapat berupa presentasi bisnis, iklan, siaran pers, dan media sosial. Nah, yang ketiga itu ada komunikasi pemasaran yang fokus pada promosi produk atau jasa serta membangun citra perusahaan. Yang keempat, ada komunikasi lintas budaya dan komunikasi digital yang semakin penting di era globalisasi dan transformasi digital. Dengan memahami ruang lingkup ini, organisasi dapat merancang strategi komunikasi yang efektif untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi miskomunikasi, dan memperkuat hubungan jangka panjang dengan seluruh pemangku kepentingan. Nah, untuk yang selanjutnya, itu ada hubungan
kepemimpinan dan komunikasi. Kepemimpinan dan komunikasi memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi dalam konteks bisnis maupun organisasi. Seseorang pemimpin tidak akan efektif tanpa kemampuan komunikasi yang baik, karena kepemimpinan pada dasarnya adalah seni mempengaruhi dan membimbing orang lain. Nah, komunikasi memungkinkan seorang pemimpin untuk menyampaikan visi dan misi dan tujuan organisasi dengan jelas, sehingga setiap anggota tim memahami peran dan tanggung jawabnya dan ekspektasi yang diharapkan dari mereka. Nah, selain itu, komunikasi yang efektif menjadi sarana pemimpin dalam memberikan motivasi, feedback, dan arahan sekaligus membangun kepercayaan dan hubungan interpersonal yang kuat dengan anggota tim. Nah, hubungan ini juga terlihat dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian konflik. Pemimpin yang mampu berkomunikasi secara terbuka dan transparan dapat lebih mudah memperoleh dukungan, menyatukan pandangan yang berbeda, dan menciptakan suasana kerja yang kondusif. Sebaliknya, komunikasi yang buruk dapat menimbulkan kebingungan, penurunan moral, serta konflik internal yang menghambat kinerja organisasi. Dalam praktiknya, kepemimpinan yang efektif mengintegrasikan gaya komunikasi yang sesuai dengan situasi dan karakter anggota tim. Misalnya, menggunakan komunikasi persuasif, partisipatif, atau delegatif. Dengan demikian, komunikasi bukan hanya alat, tetapi juga komponen strategis yang menentukan keberhasilan kepemimpinan. Kesimpulannya, itu kepemimpinan dan komunikasi saling melengkapi. Kepemimpinan memberi arah dan tujuan, sementara komunikasi memastikan arah tersebut dapat diterima, dipahami, dan diimplementasikan secara efektif oleh seluruh anggota organisasi. Sinergi antara keduanya menjadi kunci bagi terciptanya organisasi yang produktif, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan. Nah, untuk yang selanjutnya, itu ada fungsi komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi memiliki fungsi yang sangat penting bagi alat untuk menjaga koordinasi, efisiensi, dan efektivitas operasional. Fungsi utama komunikasi organisasi adalah penyampaian informasi secara akurat dari manajemen kepada karyawan maupun antar bagian, sehingga setiap individu memahami tugas, tanggung jawab, dan target yang harus dicapai. Selain itu, komunikasi berfungsi sebagai sarana koordinasi yang memungkinkan berbagai departemen atau tim bekerja secara selaras, mengurangi duplikasi pekerjaan, dan meminimalkan kesalahan yang dapat merugikan organisasi. Fungsi komunikasi juga cukup pengambilan keputusan, di mana informasi yang tersampaikan dengan baik membantu manajemen untuk menilai situasi, menganalisis opsi, dan menentukan langkah strategis yang tepat. Selain itu, komunikasi dalam organisasi berperan sebagai alat motivasi dan pengembangan hubungan interpersonal. Melalui komunikasi yang efektif, pemimpin dapat memberikan arahan, membangun kepercayaan, memberikan umpan balik konstruktif, serta memotivasi karyawan agar lebih produktif dan berkomitmen terhadap tujuan organisasi. Fungsi komunikasi juga mencakup pengendalian dan penyelesaian konflik, yang dimana konflik internal dapat diminimalkan melalui dialog, klarifikasi informasi, dan penyampaian pesan yang jelas di era modern. Fungsi komunikasi juga sangat semakin berkembang dengan mencakup pengolahan citra organisasi dan komunikasi eksternal kepada pelanggan, investor, mitra bisnis, dan masyarakat. Yang penting untuk menjaga reputasi dan daya saing organisasi. Dengan memahami fungsi komunikasi dalam organisasi, manajemen dapat merancang strategi komunikasi yang tepat sehingga terciptanya lingkungan kerja yang harmonis, produktif, dan adaptif terhadap perubahan serta tantangan bisnis. Nah, yang selanjutnya itu ada pentingnya komunikasi efektif bagi pemimpin. Komunikasi efektif merupakan salah satu keterampilan utama yang harus dimiliki seorang pemimpin, karena keberhasilan kepemimpin sangat bergantung pada kemampuan untuk penyampaian pesan, memotivasi tim, dan membangun hubungan yang positif. Pemimpin yang mampu berkomunikasi secara jelas dan persuasif
dapat memastikan bahwa visi, misi, dan tujuan organisasi dipahami oleh seluruh anggota tim, sehingga setiap individu mengetahui peran dan tanggung jawabnya dalam mencapai hasil yang diharapkan. Selain itu, komunikasi yang tepat efektif memungkinkan pemimpin memberikan arahan yang tepat, memberikan umpan balik konstruktif, serta menangani masalah atau konflik secara cepat dan efisien. Nah, pentingnya komunikasi efektif juga terlihat dalam kemampuan pemimpin untuk membangun kepercayaan dan loyalitas tim. Ketika pemimpin mampu mendengarkan secara aktif, menghargai pendapat anggota, dan penyampaian informasi dengan transparan, hal ini menciptakan lingkungan kerja yang terbuka dan mendukung kolaborasi. Komunikasi yang efektif juga membantu pemimpin dalam pengambilan keputusan yang lebih baik karena informasi yang akurat dan jelas dari berbagai sumber dapat dianalisis dengan tepat sebelum menentukan langkah strategis. Di era bisnis yang modern, yang dimana organisasi menghadapi perubahan cepat dan persaingan global, kemampuan komunikasi yang efektif menjadi semakin krusial untuk memastikan adaptasi yang cepat, inovasi yang berkelanjutan, dan pencapaian tujuan organisasi secara konsisten. Dengan demikian, komunikasi efektif bukan sekedar alat bantu, tetapi merupakan inti dari kepemimpinan yang sukses. Karena melalui komunikasi yang baik, seseorang pemimpin mampu menginspirasi, mengarahkan, dan mempengaruhi tim menuju kinerja optimal dan pencapaian visi organisasi. Nah, sekianlah pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.